Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pembelajaran kimia kelas 11 ya. Hari ini kita berada di pertemuan ketiga, masih di bab keseimbangan kimia. Hari ini kita akan melanjutkan keseimbangan kimia bagian ketiga tentang hitungan keseimbangan kimia. Di sini agak berbeda dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu hitungan kimia sederhana ya, yaitu menentukan Kc dan Kp. Sekarang kita modifikasi perhitungannya bukan menentukan Kc dan Kp, tapi menentukan salah satu molnya ya. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya, yaitu ada Hi yang direaksikan ya, berkeseimbangan membentuk H2 dan I2 dengan harga Kc diketahui 49. Tentukanlah susunan keseimbangannya jika dalam ruang 10 liter dimasukkan 0,4 mol Hi. Nah, di sini kita buat dulu bagan reaksinya ya. Jadi ada persamaan reaksinya, kemudian ada mol mula, ada mol bereaksi, dan ada mol setimbang. Nah, di sini kita masukkan mula-mulanya 0,4 mol ya, karena diketahui 0,4 mol Hi. Kemudian untuk keadaan setimbang Hi dan I2 tidak ada ya, karena mula-mula. Kemudian mol bereaksinya karena tidak diketahui molnya, maka kita gunakan perbandingan koefisien. Oke, kita perhatikan di sini Hi koefisiennya 2, H2 ini tidak ada berarti koefisiennya 1, I2 juga koefisiennya 1 ya. Nah, di sini nanti kita masukkan di mol bereaksinya, kita misalkan X gitu ya, karena kita tidak tahu berapa molnya ya. Jadi kalau dia koefisiennya 2, kita tulis 2X, kemudian kalau koefisiennya 1 kita tulis X, koefisiennya 1 juga kita tulis X. Nah, untuk mol setimbang, kalau ada keadaan setimbang, kalau ada mula, ada bereaksi, berarti kan ada proses pengurangan ya. Jadi mula-mula 0,4 dikurangi bereaksinya 0,2X. Jadi ini kita turunkan di sini ya. Di sini ya, 0,4 dikurangi 0,2. Kemudian untuk Hi ini tinggal turun aja. Ya, kalau dia di bereaksinya X berarti turun di sini X. Kalau dia bereaksinya di sini X, jadi turun X. Nah, kalau misalnya 2X gimana? Kalau 2X ya di sini jadi turunnya 2X gitu. Jadi tinggal turun kalau yang untuk H2 dan I2 ya. Kalau untuk Hi dia dikurangkan. Oke. Begini proses penulisan di bagan reaksinya. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan soalnya ya. Oke. Karena tadi masih berupa mol ya, ini masih berupa mol semua ya. Di sini ini mol setimbang berarti mol ya. Nah, sedangkan untuk penulisan memasukkan di rumusan itu kan harus dalam konsentrasi ya. Nah, berarti kita harus membaginya dulu dengan volume. Jadi rumus konsentrasi atau molaritas ini adalah mol dibagi volume. Jadi mol ini tadi pada saat setimbang kita bagi dengan volume 10 liter masing-masing ya. Jadi misalnya kayak Hi tadi kan keadaan setimbangnya kan 0,4 min 2X ya, nanti ini dibagi 10. Nah, seperti ini. Untuk H2 dan I2 sama, X semua molnya, nanti dibagi 10 juga masing-masing. Jadi H2-nya X per 10, I2 juga X per 10. Jadi sama H2 sama I2 ya, karena sisa molnya adalah X semua. Ya. Untuk untuk persamaan reaksinya Kc sama dengan H2 kali I2 dibagi Hi kuadrat ya. Ini sesuai dengan persamaannya. Jadi ini hasil reaksinya H2 dan I2, sehingga konsentrasi H2 dikalikan I2 dibagi dengan konsentrasi Hi pangkat 2, seperti itu ya. Jadi seperti ini, konsentrasi Hi pangkat 2 ya. Nanti kita masukkan nilai-nilainya ya. Kita masukkan nilai-nilainya. Kc-nya kan diketahui 49, kita masukkan 49. Kemudian H2 dan I2-nya, H2-nya kan ini sudah didapat, H2 sama I2 kan nilainya sama ya. X mol dibagi 10 kita masukkan di sini, H2-nya X mol dibagi 10, I2-nya juga X mol dibagi 10. Kemudian Hi-nya ini dikuadratkan ya, Hi ini datanya yang di atas ini. Ya, kita masukkan tapi kita kuadratkan. Seperti itu, seperti ini. X per 10 dikali X per 10 itu sama aja X per 10 kuadrat ya. Ya, X per 10 kuadrat. Kemudian ini kuadrat. Ini 49, ini 49 tetap. Oke, di sini 10-nya hilang. Jadi kita bisa hilangkan ya, saling meniadakan ya, karena di atas 10 di bawah 10, jadi kita coret saja. Ini ya. Jadi tadinya X kuadrat per 10 X per 10 kuadrat, jadi 10-nya nanti kita coret.
Jadi nanti tinggal X kuadrat dibagi 0,4 min 2X X kuadrat. 0,4 min 2X pangkat 2 maksud saya ya. Nah, supaya memudahkan perhitungan, nanti kita buat eksponen semua pangkat 2 semua. Jadi X ini pangkat 2, yang di dalam kurung ini juga pangkat 2. Maka kalau mau dihilangkan 49 ini juga kita buat jadi pangkat 2 juga, jadi kuadrat. Nah, 49 itu berapa sih kalau dibuat suatu bilangan yang dipangkatkan? Yaitu 7 ya. Jadi 7 kuadrat. Nanti 7 kuadrat X kuadrat dibagi 0,4 min 2X kuadrat. Jadi nanti kuadratnya dihilangkan semua. Ini dicoret, yang ini di bawah coret. Nanti yang 7 kuadrat, kuadratnya juga dicoret, tinggal 7. Jadi ini. Ya, hasilnya ini. Seperti itu ya, ini hasilnya. Jadi kuadratnya sudah hilang semua, bisa kita saling meniadakan ya, untuk memudahkan perhitungan. Nah, kalau udah seperti ini, seperti biasa, yang 7 ini kita kalikan dengan semua komponen yang ada di bawah ya. Jadi 7 dikali 0,4 min 2X sama dengan X. 7 kali 0,4 sama dengan 2,8. Kemudian 7 dikali min 2X sama dengan min 14X. X-nya sama dengan X ya. Kemudian yang sama-sama sejenis kita jadikan satu. 14X sama X sejenis ya. Jadi 14X ini kita pindahkan ruas ke kanan. Tadinya min pindah ruas jadi plus ya. Jadi 14 ditambah X jadi 15X. Sama dengan 28. Ingat ya, kalau pindah ruas tanda jadi berubah. Kalau tadinya min dia jadi plus. Jadi 14 ditambah 1 X jadi 15X sama dengan 2,8. Berarti X 2,8 dibagi 15 yaitu 0,187 mol. Jadi susunannya ya, untuk HI kan tadi itu rumusnya untuk mol di bawah 0,4 min 2X ya. 0,4 min 2X berarti di sini juga 0,4 min 2X-nya ini. Jadi dihasilkan 0,026 mol. Sedangkan H2 dan I2 tadi pada saat timbang molnya XX. Berarti mol H2 itu sama dengan X sama dengan 0,187. Mol I2 juga sama X sama dengan 0,187. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh soal untuk mencari salah satu atau susunan dari mol setiap unsur pada saat setimbang jika yang diketahui adalah Kc ya. Jadi bukan mol tapi Kc. Nah, yang ditanya misalnya susunannya pada saat setimbang. Seperti itu ya. Ya. Ini nanti ada latihan-latihan soal ya. Seperti itu bisa dicoba. Nah, Ibu akan coba lagi satu contoh soal yang misalnya soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu soalnya juga sama. Misalnya ini udah Ibu buat pembahasan ya. Oke, ada Ibu buat pembahasan. Latihan 3 nah seperti ini ya. Nah, ini tadi soalnya yang ini ya. Ini mula-mula mol CO-nya 2, mol H2O-nya juga 2. Di ruang tertutup tentukanlah mol H2O pada saat seimbang. Kc-nya 4. Kc-nya 4. Ya, kita tulis ini Kc-nya 4. Nah, ini sudah dimasukkan ya, mol mula-mulanya 2. Kemudian ini dimisalkan X aja karena koefisiennya 1 semua ya. Ini 1, ini 1, ini 1, ini juga 1. Jadi semuanya X. Nanti pada saat setimbang tinggal dikurangkan 2 dikurangi X. Ini juga 2 dikurangi X. Yang ini tinggal turun aja ya, karena awalnya nggak ada. Nah, baru dimasukkan. Nah, untuk soal ini kebetulan volume tidak diketahui, berarti diasumsikan volumenya 1 liter ya. Jadi tidak usah dihitung karena kalau 1 liter kan dibagi juga tetap sama. Jadi kalau tidak diketahui diasumsikan volumenya 1 liter. Oke, kita langsung masukkan saja. Mol di sini sama dengan konsentrasi ya, karena volumenya tidak diketahui diasumsikan 1. Jadi X ini CO2-nya X, H2-nya juga X kali X sama dengan X kuadrat ini ya. Kemudian yang bawah min 2E min X, 2 min X, jadi sama aja 2 min X kuadrat. Nah, seperti tadi ini kita buat eksponen supaya kuadratnya bisa kita hilangkan. Jadi kalau 4 itu sama aja 2 pangkat 2 ya. Sehingga kuadratnya bisa kita hilangkan semua. Ini 2 kuadrat ini kita coret semua. Jadi tinggal ini 2 sama dengan X per 2 min X. Nanti tinggal dikali 2-nya ini dikalikan 2 sama dengan 4 ini. Kemudian 2 dikali X jadi sama dengan min 2X sama dengan X-nya ini. Nah, ini kita jadikan satu yang
satu komponen ya, jadi X sama X. Jadi min 2X kita pindahkan ruas ke kanan, tadinya min jadi plus ya. Jadi 2 ditambah 1 jadi 3X. Sehingga 4 sama dengan 3X, X sama dengan 4/3 atau 1,33. Jadi mol H2O pada saat setimbang, nah kan H2O pada saat setimbang itu kan 2 min X ya ini. Ini perhatikan 2 min X. Sehingga tinggal dikurangkan 2 dikurangi 1,33. Berarti mol H2O pada setimbang itu 0,67 mol. Seperti itu. Ini contoh yang selanjutnya ya. Oke, nanti bisa diperhatikan dengan seksama ya. Sama sebetulnya dengan tadi, ini hanya Ibu tambahkan saja supaya lebih paham. Oke, kita lanjutkan ke menghitung zat yang direaksi. Sekarang yang dibalik adalah kalau tadi mula-mula diketahui ya nak. Kalau tadi mula-mula diketahui, nah sekarang mula-mula ini tidak diketahui, tapi KC diketahui. Nah sekarang misalnya yang dicari itu zat mulanya. Oke, kita bahas ya. Jika sejumlah CO direaksikan dengan 3 mol H2O dalam bejana 1 liter. Nah, ini 1 liter diketahui ya. Pada setimbang diperoleh 2 mol H2. Ini kita tulis untuk reaksi CO plus H2O menghasilkan CO2 dan H2, Kc-nya 0,1. Ini kita tulis reaksinya. 3 mol H2O kita masukkan di sini, H2O-nya 3 ini ya. H2O-nya 3. Sedangkan CO-nya nggak diketahui. Kemudian pada saat setimbang H2-nya diketahui 2. Ini nak, H2-nya diketahui 2. Jadi yang diketahui itu hanya ini, H2O ini ya, 3 ini, sama H2 yang bawah ini 2. Nah caranya gimana? Caranya kita lihat perbandingan koefisien ya. Nah langkah pertama, untuk yang di bawah, ingat kalau di bawah ini selalu saja naik aja ke atas, sama dengan yang di atas. Jadi kalau di bawah ini 2, di atas ini juga 2. Kalau di bawah ini 4, ya di atas juga 4. Kalau di bawah ini 5, ya di atas juga 5. Sama ya. Oke, setelah kita naikkan ke atas, H2 yang bereaksi itu 2. Nah, baru kalau mau menuju ke kiri, ke sini ya, ke kiri ini, itu kita sesuaikan dengan perbandingan koefisien. Kebetulan ini koefisiennya 1, 1, 1, 1. Berarti semua yang bereaksi itu sama. Kalau di H21 itu 2, kalau di sini 1 juga pasti 2. Di sini kan 1 juga koefisiennya, berarti 2 juga. CO juga 1, berarti 2 juga. Jadi semuanya sama 2. Bu, gimana kalau koefisien CO2-nya misalnya 2 misalnya? Kalau CO2-nya misalnya 2, berarti dikali 2. Berarti di sini 4. Kenapa 4? Karena koefisiennya dikali 2, berarti 2 kalinya. Bu, gimana kalau 3? Berarti kalau 3 ya dikali 3, berarti 3 kali 2 ini. Berarti di sini pasti 6. Jadi misalkan di sini 3. Ya. Misalkan di awal ini ada 3, misalnya 3 gini ya. Nah, berarti yang di bawah ini pasti 6 gitu. Ya. Jadi sesuai koefisiennya lah. Misalnya CO-nya 4. Berarti di sini bukan 2, berarti di sini 8. Jadi sesuai dengan koefisiennya. Jadi gini, kalau 1 orang dapatnya 2. Nah, kalau 3 orang kan berarti dapatnya 6. Kalau 4 orang dapatnya 8. Begitu seterusnya ya. Itu namanya perbandingan koefisien. Nah, untuk keadaan setimbang ya seperti biasa. Kalau ada mulanya berarti setimbangnya X dikurangi min 2. Jadi mula dikurangi bereaksi. X kurang min 2. Nah, untuk H2O ini karena ada mulanya kita kurangkan juga. 3 dikurangi 2 berarti tinggal 1. Ingat 1 ini dari 3 dikurangi 2. Jadi kalau ada mula selalu kurangkan dengan yang bereaksi ya. 3 kurangi 2, 1. Kalau ini nggak ada, karena nggak ada ya tinggal turun. Ini 2 berarti bawahnya 2. Kalau ini memang tadi sudah diketahui ya. Seperti itu. Nah, baru nanti persamaan di keadaan setimbang ini kamu masukkan ke dalam rumusannya ya. Ya. Ibu ulangi, jadi mula dikurang bereaksi, mula dikurang bereaksi. Nah, pada saat setimbang ini baru nanti dimasukkan ke dalam rumusannya. Rumusannya gimana? Seperti biasa tetap Kc adalah konsentrasi produk dibagi konsentrasi reaksi. Ya, jadi seperti ini. Ya, nih konsentrasi produk CO2 dan H2O produknya, konsentrasi reaksinya CO dan H2O. Nah, ini karena tadi masih dalam mol, ini mol semua, maka harus dibagi dengan volume. Volumenya kebetulan 1 liter. Jadi sebetulnya tidak mempengaruhi perhitungan ya. Nih, jadi semuanya dibagi 1 liter, dibagi 1, dibagi 1, dibagi 1. Jadi tetap
tidak mempengaruhi perhitungan. Tapi di sini tetap ditulis supaya kalian paham bahwa konsentrasi itu adalah mol dibagi volume ya. Jadi harus dicari dulu meskipun volumenya 1. Jadi di sini dituliskan supaya kalian ngerti gitu ya. Karena kalau dia volumenya nggak 1 kan jadi salah kalau nggak dihitung konsentrasinya. Nah, kalau sudah dapat baru dimasukkan ke dalam rumasan ini. Jadi untuk CO2-nya 2, ini 2. Untuk H2-nya juga 2, ini 2. Untuk CO-nya X-2 ini. Untuk H2O-nya 1 ini. Jadi ini 2 kali 2 4. Ya, ini tetap X-2 jadi kali silang dengan ini 0,1 kali X 0,1 X 0,1 kali min 2 berarti 0,2 sama dengan 4. 4-nya dari ini ya. Kemudian 0,1 ini 0,2 itu kan satu jenis atau satu komponennya sama dengan 4, sama-sama angka, tidak ada variabel X, maka 0,2 dipindah ruaskan ke kanan. Tadinya min 0,2 kalau dipindah ruaskan jadi plus, jadi 4 ditambah 0,2 jadi 4,2. Saya ulangi, ini dipindah ruaskan ke kanan jadi positif, jadi 4 ditambah 0,2 itu 4,2. Jadi X adalah 4,2 dibagi 0,1 yaitu 42 mol. Jadi CO yang direaksikan 42 mol karena CO-nya X. Ya, kita balik lagi ke sini. Nah, yang ditanya ini mol CO yang direaksikan ini ya. Jadi CO yang direaksikan kan sebesar X ya. Yang direaksikan itu berarti pada saat mula maksudnya ya. Pada saat mula dia sebesar X sehingga CO-nya sama dengan 4,42 mol. Oke. Itu tadi contoh soal ya. Kalau yang ini untuk menentukan mol mula-mula, soal yang ini ya. Ya, dicarinya dengan tadi yang sudah Ibu jelaskan. Kemudian kalau yang tadi itu menentukan salah satu molnya pada saat setimbang ya. Nih KC-nya diketahui, mula-mula diketahui, tapi pada saat setimbang tidak diketahui. Jadi dicari dulu. Seperti itu ya. Ada latihan soalnya juga ada ya seperti ini. Nanti boleh dicoba-coba di rumah ya. Ini boleh kalian screenshot. Ini untuk yang mencari mol mula-mula ya. Ini mencari mol mula-mula, latihan soalnya ya. Ini juga latihan soalnya, boleh di screenshot kalau mau coba-coba di rumah. Karena nanti kalau ada PH biar lebih paham ya. Nanti kalau nggak paham boleh bertanya gitu ya. Nah, untuk yang tadi ini latihan soalnya yang menentukan mol pada saat setimbang ya, yang tadi yang pertama tadi. Ini latihan soalnya yang nomor 2 sudah Ibu kerjakan tadi ini ya. Ini sudah. Ini tadi sudah dikerjakan ya. Kemudian ini soalnya juga. Ya kalau mau untuk latihan soal. Oke, cukup sekian penjelasan Ibu kali ini untuk keseimbangan kimia part 3 ya, untuk perhitungan yang yang sudah dimodifikasi, yang lebih rumit dari sebelumnya ya. Cuman apabila kalian akan berlatih, insya Allah pasti bisa ya. Semangat ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita. Jika ada pertanyaan nanti boleh didiskusikan di grup kelas. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.